Rezim Islam tengah melakukan kejahatan berat terhadap kemanusiaan. Angka yang mereka sebutkan itu bohong. Mereka bilang 12.000 orang tewas. Itu tidak benar. Mereka telah membunuh lebih dari 30.000 orang. Tidak akan ada lagi pembicaraan dengan Anda. Kami tidak akan lagi meminta Anda untuk bergabung dengan rakyat. Saya bersumpah apa yang kami lakukan pada Anda di setiap jengkal tanah Iran akan tercatat dalam sejarah. Kami akan segera menunjukkan kepada Anda. Kami tidak akan menunjukkan belas kasihan. Kami akan menunjukkan kepada Anda kematian yang tidak pernah bisa Anda bayangkan. Terima kasih kepada semua di luar Iran yang jadi suara kami. Kami melihat kalian. Semoga kita segera bertemu di Iran, hidup sang raja. Ini bahkan bukan pertama kalinya Ayatollah Khamenei melakukan hal ini lagi-lagi. Dan lagi, sudah hampir 15 hari sejak pemadaman internet nasional dimulai, meski hanya sedikit informasi yang keluar. Perkiraan jumlah korban tewas berkisar dari beberapa ribu hingga lebih dari 30.000 tergantung sumbernya. Ratusan ribu lainnya diyakini terluka. Tapi ini baru permulaan. Kamu lihat, meski semua protes dihentikan hari ini, pembunuhan tidak akan berhenti. Rezim mungkin justru memakai protes ini sebagai kedok, seperti yang sering terjadi sebelumnya. Sebuah alasan untuk memusnahkan minoritas di Iran. Kurdi, Baluchi, Arab, Azeri. Ayatollah membenci minoritas yang menanggung beban terberat selama 4 dekade terakhir. Di akhir video ini, Anda akan memahami betapa terencana dan disengajanya kekerasan ini serta alasannya. Kelompok minoritas di Iran untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade bersatu menggulingkan kekuasaan Ayatollah. Baiklah, sebelum kita mulai, satu hal cepat. Video seperti ini selalu berisiko terhadap algoritma di YouTube. Jika Anda ingin cerita ini dilihat, dukungan Anda sangat berarti, jadi silakan tekan tombol subscribe. Baiklah, mari kita mulai. Anda mungkin sudah tahu bahwa Iran adalah negara yang sekitar 99% penduduknya Muslim. Republik Islam ini membangun seluruh identitasnya di sekitar Islam. Dalam 2 minggu terakhir, pengunjuk rasa membakar setidaknya 250 masjid di seluruh negeri, termasuk lebih dari 61 di Teheran. Namun, pertanyaan utama bukan soal penyebab pembakaran masjid, tapi bagaimana respons rezim. Biasanya, Iran langsung bereaksi saat Islam ditantang. Mereka pernah mengancam pembunuhan, meski kasus terjadi di luar negeri, namun respons di Iran kini tampak sangat selektif. Presiden dan pemimpin tertinggi sering menyebut pengunjuk rasa sebagai teroris, sementara kekerasan dan demonstrasi terjadi di banyak tempat. Bahkan media pemerintah terus menayangkan gambar-gambar masjid dan Al-Quran yang dibakar, dengan harapan memicu kemarahan agama dan membalikkan opini publik terhadap aksi protes. Namun mereka tidak akan memperlihatkan kekejaman yang sesungguhnya. Menurut Reuters, IRGC dan pasukan pemerintah mengerahkan senjata terberat, terutama di wilayah minoritas. Seorang pejabat Iran yang berbicara secara anonim demi keselamatannya sendiri mengatakan beberapa bentrokan paling berdarah dan jumlah korban tewas tertinggi terjadi di wilayah Kurdi di barat laut. Wilayah ini sejak dulu menentang Teheran dan rezim selalu memperlakukan mereka dengan sangat kejam. Di Provinsi Ilam, penduduk mayoritas Kurdi, pengunjuk rasa di Malakshahi menyerbu markas IRGC pada 3 Januari. Garda revolusi naik ke atap dan menembak ke kerumunan. Silakan saksikan sendiri. Kami bergabung dengan Hey. Hentikan. Kami tidak akan bergabung lagi. Seorang saksi berkata, orang yang tak melihat mereka di atap mengira itu serangan udara. Orang-orang tewas sebelum tahu apa yang terjadi. Namun pertumpahan darah ini belum berakhir. Keesokan harinya, pasukan rezim menyerbu rumah sakit utama di Elam, tempat pengunjuk rasa yang terluka dirawat. Mereka menembakkan gas air mata, mendobrak pintu, dan memukuli siapapun, termasuk dokter dan perawat.
hanya karena merawat yang terluka. Beberapa hari kemudian, hal serupa terjadi di Sistan, Balochistan. Pada hari Jumat, 9 Januari, para jamaah di Masjid Maki Zahedan selesai melaksanakan salat dan baru saja keluar ke jalan sambil meneriakkan yel-yel menentang rezim. Namun mereka langsung ditembaki. Pasukan keamanan memenuhi area dan menembaki demonstran tak bersenjata di luar masjid, melukai banyak orang, termasuk perempuan. Serangan ini terasa mencekam karena kota itu belum pulih dari pembantaian berdarah pada Jumat, September 2022. Pada saat itu, penembak jitu rezim menembaki para demonstran Baluch yang damai tepat setelah salat Jumat, menewaskan sedikitnya 66 orang, termasuk anak-anak di tempat kejadian. Sebanyak 16 orang tewas dalam beberapa hari berikutnya. Saksi menyebut pasukan keamanan sengaja menembak dari atap, membidik kepala dan dada jamaah. Setidaknya 82 orang tewas. Tahun 2019 di Mashhad, demonstran sempat menguasai jalanan. Teheran menanggapi dengan mengirim korps Garda Revolusi Islam beserta kendaraan lapis baja dan senjata berat. Selama 4 hari berikutnya, IRGC menembaki puluhan demonstran dengan senapan mesin di truk. Laporan resmi yang bocor mengungkap 148 orang dibantai di Mashhad dan sekitarnya dalam kurang dari seminggu. Namun, ingat, ini hanya insiden besar yang berhasil bocor. Dunia jarang melihat ratusan penindasan kecil yang terjadi diam-diam tanpa liputan media. Setiap kali pengunjuk rasa mengancam rezim, Ayatollah Khamenei selalu memakai naskah lama yang sama. Para pengunjuk rasa tak lagi dianggap warga negara, melainkan musuh Tuhan, separatis, atau bandit. Rezim membenarkan pembunuhan lewat agama dan hukum, dan tampaknya mengulang taktik ini pada 2026. Orang Iran telah melihat pola ini selama puluhan tahun saat kota mayoritas Persia di Iran tengah memberontak. Tanggapan biasanya berupa kerusuhan, polisi, gas air mata, pentungan, penangkapan, bahkan kadang tembakan langsung. Saya tahu ini terdengar brutal, tapi masih lebih ringan dibanding tempat lain. Saat Kurdi di Javanrud atau Baluch di Zahedan protes, rezim mengerahkan personel lapis baja, kendaraan, senapan mesin, dan menutup seluruh lingkungan. Selama bertahun-tahun, ribuan warga sipil Kurdi, Baluchi, Arab, dan minoritas lainnya telah terbunuh dalam penindakan lokal seperti ini. Bayangkan hidup di bawah rezim yang selalu memakai alasan agama atau keamanan untuk membenarkan penembakan ke kerumunan, rumah, dan lingkungan anak-anak Anda. Jika itu terus terjadi setiap tahun, Anda mungkin ikut mengangkat senjata seperti yang dilakukan banyak kelompok minoritas, terutama Kurdi. Itulah sebabnya gerakan bersenjata muncul di wilayah-wilayah ini jauh sebelum protes yang terjadi saat ini. Dan itulah mengapa penduduk Kurdi dan kelompok minoritas lainnya memimpin dalam protes yang sedang berlangsung pada tahun 2026. Mengapa rezim Khamenei begitu keras terhadap kelompok minoritas? Untuk memahaminya, lihat dulu sejarahnya. Anda lihat, Iran sering dianggap sebagai negara Persia, tetapi kenyataannya jauh lebih beragam daripada yang disadari kebanyakan orang. Orang Persia hanya sekitar 51% dari populasi. Orang Azeri Turki sekitar 24%, menjadikan mereka kelompok minoritas terbesar di Iran. Orang Kurdi sekitar 8-17%. Sebagian besar terkonsentrasi di barat. Orang Arab di barat daya kaya minyak sekitar 3%, dan orang Baluchi di tenggara sekitar 2%. Itu baru permukaannya. Masih ada orang Lur, Turkmen, Kashki, Turki, Gilak, dan Mazandaranis. Secara keseluruhan, hampir setengah dari 93 juta penduduk Iran berasal dari berbagai kelompok minoritas non-Persia. Komunitas ini telah tinggal di wilayahnya selama berabad-abad, menggunakan bahasa dan seringkali agama mereka sendiri. Sebagai contoh, sebagian besar orang Kurdi dan Baluchi adalah Muslim Sunni, bukan Syiah seperti elit penguasa Persia, dan banyak orang Turkmenistan juga beragama Sunni. Pada awal abad ke-20, monarki Iran memulai proyek pembangunan bangsa yang agresif. Tujuannya menciptakan negara Persia Syiah terpusat, dan keberagaman etnis dianggap masalah yang harus dikelola, bukan dihormati. Bahasa minoritas dilarang di sekolah,
budaya lokal disisihkan, dan identitas non-Persia dianggap tidak setia atau berbahaya. Ketika Syah digulingkan pada tahun 1979, banyak kelompok minoritas percaya bahwa keadaan akhirnya mungkin akan berubah. Kurdi, Arab, Baluch, dan Turkmen mendukung revolusi di banyak wilayah, percaya pada Ayatollah Khamenei tentang persaudaraan Islam dan keadilan. Banyak yang berharap sistem baru mengakui hak budaya dan pemerintahan lokal mereka, atau setidaknya berhenti memperlakukan mereka sebagai warga kelas 2, namun harapan itu segera runtuh. Ideologi revolusioner Republik Islam menolak federalisme, otonomi budaya, dan pluralisme sekuler. Khomeini dan lingkarannya melihat Iran sebagai satu bangsa di bawah otoritas agama terpusat. Sejak awal, demokrasi dan hak minoritas tak pernah jadi bagian proyek itu. Khomeini bahkan langsung berbalik melawan minoritas yang mendukungnya. Pemimpin Kurdi yang menuntut otonomi atau menolak konstitusi Islam baru langsung dicap pengkhianat. Pada Agustus 1979, baru 6 bulan setelah berkuasa, Khomeini secara harfiah mendeklarasikan jihad terhadap penduduk Kurdi di Iran, dan ia melakukannya saat negosiasi dengan perwakilan Kurdi secara teknis masih berlangsung. Keputusan itu memicu apa yang kemudian dikenal sebagai Perang Kurdistan yang berlangsung dari tahun 1979 hingga 1983. Garda Revolusi dan tentara reguler melakukan operasi besar di wilayah Kurdi. Kota dan desa dibombardir, dikepung, serta dikosongkan. Wilayah itu menjadi kosong penduduk. Setelah pertempuran reda, sekitar 10.000 Kurdi Iran tewas, belum termasuk yang dieksekusi di penjara. Untuk menindas, rezim mengirim seorang ulama ke Kurdistan yang dikenal sebagai hakim gantung. Bisa tebak keahliannya? Jika kamu pikir dia menjatuhkan hukuman mati pada ribuan Kurdi dalam persidangan singkat, kamu benar. Pengadilan revolusioner didirikan di mana persidangan sering hanya berlangsung beberapa menit. Terdakwa tidak memiliki pengacara, tidak ada dakwaan yang jelas, dan tidak ada banding. Ribuan Kurdi dihukum mati secara massal di kota seperti Sanandaj dan Mahabad. Eksekusi berlangsung rutin hingga regu tembak beroperasi tanpa henti dalam waktu lama. Trauma yang parah meninggalkan luka mendalam, sehingga kengerian tetap membekas lintas generasi meski perlawanan utama telah dihancurkan. Bertahun-tahun kemudian, laporan Human Rights Watch mengungkap negara sengaja menghancurkan lebih dari 271 desa Kurdi selama dan setelah Perang Kurdistan. Namun, bukannya melunak setelah menekan pemberontakan, rezim malah meresmikan kebrutalan ini. Hanya 1 dekade setelah pemberontakan utama Kurdi, pemerintah Iran kembali melancarkan kampanye militer terhadap keturunan Kurdi, membom lebih dari 100 desa dan mengerahkan 200.000 tentara untuk memberlakukan darurat militer penuh. Sulit dipercaya IRGC melakukan berbagai cara demi alasan membantai minoritas. Sebagai contoh, selama perang brutal Iran-Irak pada tahun 1980-an, kaum minoritas dicurigai tanpa bukti nyata apapun. Mesin propaganda Teheran secara rutin menuduh aktivis Kurdi dan Arab bersekongkol dengan Saddam Hussein atau kekuatan Barat, menggunakan paranoia ini untuk membenarkan penindasan yang semakin kejam. Baluchi, yang sebagian besar beragama Sunni dan tinggal di dekat perbatasan yang mudah dilintasi dengan Pakistan dan Afghanistan, diperlakukan sebagai ancaman keamanan yang melekat. Banyak aktivis Baluchi dan pemimpin agama Sunni non-politik dipenjara atau dieksekusi dengan tuduhan samar terkait penyelundupan atau keamanan nasional. Komunitas Bahai mengalami penganiayaan berat. Lebih dari 200 anggotanya dieksekusi pada 1980-an karena keyakinan mereka. Mereka yang selamat secara sistematis ditolak aksesnya ke pendidikan, pekerjaan, dan hak-hak hukum setelah rezim menyatakan agama mereka tidak sah. Selama ini, Ali Khamenei hadir sejak awal sebagai ulama senior pasca revolusi, lalu presiden di tahun 80-an, dan pemimpin tertinggi sejak 1989 hingga kini. Mungkin tahun 2026 jadi saat Khamenei membayar harga atas puluhan tahun pertumpahan darah karena pasukan Kurdi kini jadi mimpi buruk terbesarnya. Namun berbeda dengan yang sebelumnya, protes terbaru ini tidak dimulai sebagai pemberontakan etnis, mereka dimulai dengan cara yang sama seperti banyak pemberontakan lainnya. Kehancuran ekonomi. Akhir Desember 2025 mata uang Iran anjlok
harga naik, dan hidup makin sulit bagi banyak penduduk. Bazar utama ditutup, ribuan orang turun ke jalan, dan dalam beberapa hari, beberapa kota besar ikut bergabung. Lebih awal. Awalnya, wilayah minoritas sebagian besar hanya menyaksikan dari pinggir. Bukan karena mereka tidak peduli, tetapi karena mereka masih ingat apa yang terjadi sebelumnya. Dan sebelumnya lagi, dan sebelumnya lagi. Kurdi, Baluchi, Arab, komunitas ini sering bangkit selama dekade terakhir, namun selalu dihancurkan dengan kekuatan besar. Seluruh negeri hanya melihat. Tak ada alasan percaya kali ini akan berbeda. Namun protes-protes itu tidak mereda, justru menyebar dengan sangat cepat dan akhirnya melewati batas tertentu. Apa yang awalnya merupakan kemarahan ekonomi berubah menjadi tantangan nasional terhadap rezim itu sendiri. Dan begitu itu terjadi, wilayah Kurdi menjadi salah satu yang pertama sepenuhnya bergabung kembali dalam pemberontakan. Pada 3 Januari 2026 terjadi protes di Malakshihi, Elam. Warga mogok akibat kemiskinan dan diskriminasi etnis. Ketika pasukan rezim menyerbu rumah sakit utama Ilam dan menyerang pengunjuk rasa yang terluka keesokan harinya, hal itu justru memperburuk situasi. Menyaksikan kekerasan ini, provinsi tetangga Kermanshah segera ikut protes. Protes pecah di distrik miskin seperti Daradrets akibat kemarahan atas pengabaian ekonomi lama dan ketidakadilan etnis yang telah lama terjadi. Kemudian, tibalah momen yang paling ditakuti rezim melebihi protes di jalan. Pada 11 Januari 2026, sebuah deklarasi bersama dirilis atas nama koalisi yang mewakili 19 kelompok etnis dan organisasi minoritas yang berbeda di seluruh Iran. Tidak pernah terjadi hal seperti ini dalam sejarah modern Iran, baik di bawah monarki maupun setelah revolusi. Perwakilan yang berbicara untuk Kurdi, Baluchi, Awazi, Arab, Azeri, Turkmen, Kashkai, Lur dan lainnya secara kolektif mendukung pemberontakan tersebut. Mereka secara terbuka menyerukan penggulingan Republik Islam dan pembentukan sistem politik baru yang menjamin hak setara bagi semua etnis. Rezim Islam sangat takut akan hal ini. Selama puluhan tahun, Teheran membuat mayoritas Persia curiga pada minoritas, sambil menindas mereka dengan kejam. Rezim Islam membagi negara ini secukupnya untuk mencegah persatuan, tetapi pada akhirnya mereka terlalu jauh melangkah. Kini, komunitas minoritas tak hanya ikut protes, tapi juga mengorganisir dan memimpin di banyak daerah. Karena itu, penindasan makin ekstrem dan negara tak bisa lagi menyembunyikan buktinya. Darah membanjiri jalan lebih cepat dari yang dapat dibersihkan pihak berwenang. Kamar mayat kewalahan. Mayat-mayat dibungkus kantong hitam, berbaris atau disimpan di truk pendingin karena tak ada tempat lain. Dalam konteks ini, protes mulai melewati batas. Partai Kebebasan Kurdistan menjadi kelompok pertama yang mengaku melakukan operasi bersenjata sejak protes dan penindasan dimulai, menurut pernyataan mereka. Setelah IRGC menembak kerumunan, para pejuang merespons. Berikut pernyataan tokoh senior Partai Kebebasan Kurdistan dalam wawancara di Irak Utara. Saat kami tahu IRGC menembaki pengunjuk rasa, unit kami di Ilam, Kerman, Shah, dan Firasku melakukan operasi bersenjata dan merusak pasukan rezim. Dan, omong-omong, Partai Kebebasan Kurdistan bukanlah sekelompok warga sipil yang mengambil senapan karena putus asa. Pejuang Peshmerga dari kelompok ini memperoleh pengalaman tempur saat melawan Islamic State of Iraq and Syria, belajar bergerak sebagai unit kecil di bawah tembakan. Pengalaman gerilya ini kini dihadapi pasukan Iran. Melihat hal ini, bahkan militan Baluchi dari Provinsi Tenggara Sistan, Baluchistan, memutuskan untuk ikut bertempur. Beberapa minggu sebelum protes, beberapa faksi pemberontak Baluch Sunni sudah bersatu di bawah organisasi baru bernama Front Mubarizun. Bukan hanya itu, mereka juga memperingatkan bahwa mereka akan melakukan serangan balasan. Pada 10 Desember 2025, Front Baluchi menyerang markas IRGC dekat Kash, menewaskan 4 tentara Garda Revolusi dan melukai lainnya. Para pejuang yang sama kembali bergabung pada 7 dan 10 Januari menyerang konvoi polisi rezim. Penembakan massal terhadap pengunjuk rasa tak bersenjata yang saya sebutkan sebelumnya benar-benar neraka. Para pengunjuk rasa kini melawan dengan cara yang dulu tak terbayangkan. Di Elam, barat Iran, seorang kolonel IRGC dilaporkan tewas, dipukuli massa pada 12 Januari. Tindakan spontan ini muncul karena kemarahan dan keputusasaan mendalam untuk membela diri. Bagi rezim,
Ini jadi alasan ideal untuk makin gencar menyebar narasi teroris separatis. Para pejabat Khamenei segera mengecam insiden-insiden ini sebagai bukti bahwa pemberontak yang didukung asing berada di balik kerusuhan tersebut. Media pemerintah, khususnya Tasnim News corong IRGC, memperingatkan faksi Kurdi kini telah terjun langsung dalam perang melawan negara. Fars News juga mengklaim PJAC, kelompok militan Kurdi, membunuh 8 anggota IRGC di Kermanshah dan menembak polisi di Elam. PJAC sendiri belum secara terbuka mengonfirmasi adanya serangan. Namun Teheran jelas cukup terguncang hingga mengakui kerugian besar. Kini, untuk pertama kali dalam dekade, pasukan elit Teheran tak bisa hadir di semua tempat. Seorang pejabat Iran yang berbicara secara anonim mengakui bahwa rezim pada dasarnya sedang berperang di 2 front. Satu melawan para pengunjuk rasa dan satu lagi melawan pemberontak bersenjata. Hal ini menjadikan situasi terburuk ini masih terus memburuk. Reuters pada 14 Januari melaporkan kelompok separatis Kurdi bersenjata mencoba menyeberang dari Iran ke Irak. Penilaian keamanan yang bocor dan intelijen Turki memperingatkan IRGC tentang unit Kurdi yang berkumpul di perbatasan. Sekarang, semua ini tidak berarti rezim berada di ambang kehancuran. Untuk saat ini tidak, tetapi ini berarti Teheran tidak bisa lagi hanya mengandalkan teror untuk menumpas perlawanan. Kaum minoritas di Iran membuat rezim takut. Bagi Republik Islam yang menindas yang lemah, ini adalah nasib paling menakutkan. Salah satu masalah membuat video seperti ini adalah menampilkan banyak serangan drone, meski tak ada manusia atau tentara Rusia yang terluka. YouTube sering mendemonetisasi atau membatasi video kami. Bahkan, minggu lalu 4 video perang kami didemonetisasi menurut YouTube. Menampilkan serangan drone atau bahkan cuplikan dari garis depan tidak ramah bagi pengiklan, dan itulah sebabnya video-video tersebut dibatasi. Tapi inilah kenyataan perang modern, dan inilah perang yang sedang dihadapi serta coba untuk dihadapi oleh orang-orang Ukraina. Kami yakin penting meliput ini, karena itu kami luncurkan platform sendiri, dasar-dasar bisnis yang kami bangun dari awal tanpa batasan. Kami tidak perlu mengaburkan serangan drone kami tidak perlu mengaburkan rekaman garis depan, dan kami tidak perlu mengaburkan pangkalan udara Rusia yang dihancurkan. Selain itu, kami juga tidak menayangkan iklan apapun di situs tersebut. Kami tak perlu menyensor diri, hanya karena pengiklan tak suka liputan kami. Situs ini didanai dari dukungan Anda, bukan iklan. Jika Anda tertarik dengan liputan seperti ini, dan jika Anda ingin menonton video kami tanpa sensor dan mendapatkan konten bonus yang tidak bisa kami unggah di YouTube, maka pastikan untuk bergabung bersama kami di basicsinsider.com. Anda juga bisa klik tautan di deskripsi atau pindai kode QR di layar Anda. Dengan bergabung, Anda bisa menonton semua konten yang sudah kami unggah dan semua video yang akan kami unggah di masa depan. Dukungan Anda membantu liputan dan channel kami. Saya Sam, sampai jumpa di video berikutnya.